Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Mahyuni, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah buat hidup anak baik lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun dalam hidup tumbuhnya anak-anak dengan segala kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga menciptakan peluang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu sebatas transfer materi pembelajaran saja. Biasanya saya melihat nilai murid dari segi kognitif. Misalnya, setelah mereka selesai mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan, sehingga saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya berasumsi murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, saya kurang memperdulikan apakah murid sudah memahami pembelajaran yang telah saya berikan atau tidak, karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Menurut saya, pembelajaran dikatakan tuntas jika seluruh siswa dapat mencapai nilai di atas KKM. Tak jarang saya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh murid. Sehingga berakibat terkadang saya mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada ranah kognitif saja, melainkan juga pada ranah afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana mereka dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan demikian, guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam mengajar, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan dengan segala ketulusan hati sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak yang terlahir memiliki keunikan yang berbeda dengan kodrat yang dimiliki. Saya juga harus memberikan kesempatan pada murid bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Lanjut, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, pembelajaran tidak lagi menuntut melainkan menuntun anak serta menjadi teladan
bagi murid baik dari perkataan maupun perbuatan, agar dapat membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan demikian akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid yang berbeda. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.